Ulfa. Kali ini saya mengundang narasumber yang selama ini mendedikasikan dirinya untuk keterbukaan informasi di Provinsi DKI Jakarta. Selamat siang Ibu Nelvia Agustina. Selamat siang Mbak Ulfa. Apa kabar Ibu Nelvi? Alhamdulillah baik. Boleh saya izin berbincang-bincang sebentar tentang beberapa hal lembaga KI terkait keterbukaan informasi di DKI Jakarta. Oh, dengan senang hati silakan. Boleh dijelaskan dulu nggak sih jabatan Ibu sekarang itu di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta? Baik, kebetulan pada saat ini saya diberikan amanah sebagai Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta untuk periode 2020 sampai dengan 2024. Apa sih Komisi Informasi DKI Jakarta itu? Pertanyaan yang sangat menarik ya Mbak Ulfa ya, bahwa Komisi Informasi itu adalah lembaga mandiri yang dibentuk untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Tugas pokok dan fungsinya mau saya jelaskan, bisa saya jelaskan? Oh iya, silakan. Tupoksi kami, sebenarnya tugas utama kami adalah menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi publik yang diajukan oleh para pemohon kepada Komisi Informasi. Itu tugas utamanya. Bagaimana sih Komisi Informasi mensosialisasikan lembaga dan kegiatannya kepada masyarakat? Ini sebagai sebuah lembaga, apalagi badan publik, tentu kami memiliki kewajiban, apalagi kami ini Komisi Informasi. Di satu sisi kami memiliki kewajiban untuk melaksanakan sidang-sidang, tetapi sebagai badan publik di sisi lain kami memiliki kewajiban juga untuk mensosialisasikan keberadaan lembaga kami ini sendiri kepada halayak ramai, tidak hanya kepada badan publik, kepada masyarakat juga, terkait tugas pokok fungsi kami dan hal-hal kaitan juga terkait keputusan-keputusan yang telah Komisi Informasi buat. Kami mensosialisasikan sangat terbantu untuk saat-saat seperti ini, sangat terbantu dengan adanya media sosial. Jadi kami mensosialisasikan lembaga ini melalui berbagai platform media sosial, mulai dari Instagram, lembaga, Facebook, website. Yang utama kami memang melalui website untuk mengenalkan lembaga. Selain itu kami bekerjasama dengan semua media, mulai online, cetak, dan televisi untuk memperkenalkan lembaga ini melalui rilis-rilis pemberitaan tentang kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan selama ini. Itu yang melalui media sosial. Tetapi ada juga yang kami laksanakan melalui offline, artinya kami melalui seminar-seminar. Kami sudah melakukan kerjasama dengan berbagai kampus yang ada di Provinsi DKI Jakarta dan sekitarnya untuk mensosialisasikan lembaga kami, Komisi Informasi, dan kegiatan-kegiatan yang sedang kami laksanakan tahun-tahun ini. Jadi kami sosialisasinya ke masyarakat melalui media juga, kepada mahasiswa, kampus-kampus, itu melalui seminar-seminar offline dan online. Demikian Mbak Ulfa. Apa sih yang dilakukan oleh Komisi Informasi DKI terkait isu, lalu isu apa sih tentang KI yang menarik perhatian masyarakat DKI Jakarta? Terkait tugas utama kami sebenarnya adalah menyidangkan sengketa informasi. Itu beberapa hal, putusan kami, proses persidangan kami, dan juga sengketa informasi yang diajukan oleh pemohon ke Komisi Informasi. Memang ada beberapa hal yang kemudian menarik perhatian masyarakat. Di tahun 2023 ya, di tahun kemarin ada beberapa putusan kami yang memang sempat menarik perhatian masyarakat dan media, karena memang sebagai salah satu contoh, waktu itu ada kasus tentang LBH, Lembaga Bantuan Hukum yang di Provinsi DKI Jakarta, itu sebagai pemohon dan memohonkan informasi terkait persoalan banjir yang dikelola informasinya oleh badan publik, yaitu Pemprov DKI. Dalam hal ini mereka mengajukan permohonan informasi kepada dinas terkait. Itu kemudian putusan-putusan kami itu ternyata menarik perhatian masyarakat, karena memang ada beberapa hal kaitannya dengan pengelolaan informasi yang dikelola oleh pihak pemohon
ini yang belum diberikan oleh pemohon kepada pihak termohon ini LBH, sehingga kemudian ketika putusan kami memberikan kesempatan ruang kepada pihak badan publik LBH untuk memperoleh informasi, ini kemudian menjadi berita yang ramai di media massa. Karena memang LBH waktu itu mengadakan concernnya juga memang sangat tinggi terkait penanganan banjir ya di Provinsi DKI Jakarta, dan ini juga isu yang sangat mengena di masyarakat, sehingga informasinya sangat dibutuhkan masyarakat, dan putusan kami kemudian menjadi perhatian yang cukup menarik perhatian di masyarakat dan media, karena juga diliput diberitakan oleh media-media tingkat nasional begitu Mbak Ulfa. Sejauh mana sih registrasi dan transparansi informasi publik di Provinsi DKI Jakarta? Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ini memang ditetapkan di tahun 2008, dan keberadaan Komisi Informasi sendiri itu mulai 2010 untuk di tingkat pusat. Sementara untuk di tingkat DKI ini baru tahun 2012 berdirinya secara resmi Komisi Informasi di Provinsi DKI Jakarta ada sudah sejak tahun 2012. Jadi kalau mau melihat perjuangan keterbukaan informasi dari tahun awal berdirinya sampai sekarang, kita bisa katakan sudah sangat signifikan. Artinya keterbukaan informasi di era sekarang ini kan memang suatu hal yang keharusan, tidak bisa ditawar menawar, bukan hal yang bisa ditawar menawar ya. Jadi harus keberadaannya itu memang penting untuk masyarakat, untuk badan publik juga. Jadi di DKI ini kami dan Komisi Informasi tentu saja selalu berusaha maksimal untuk melaksanakan amanah undang-undang ini, dan tentu bekerjasama dengan seluruh stakeholder juga. Dan bisa kita lihat bahwa Provinsi DKI Jakarta, badan publik tentu saja di DKI Jakarta ini bukan hanya provinsinya ya, Pemprovnya saja, ada sekitar 400 hingga 500 badan publik yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Tetapi garis besar kita bisa melihat bahwa Pemprov mewakili pelaksana badan publik, pelaksana keterbukaan informasi publik di DKI ini sudah lebih dari 3 kali mendapat penghargaan sebagai dalam di monitoring evaluasi yang dilakukan oleh pusat, dan kita di Pemprov DKI sudah memperoleh lebih dari 3 kali penghargaan untuk kategori informatif. Bagaimana sih tantangan penerapan transparansi informasi saat ini di DKI Jakarta? Ini juga pertanyaan yang luar biasa menarik. Memang ini yang sehari-hari kami alami sebagai pelaksana dari yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ini. DKI ini adalah daerah yang cukup unik. Namanya juga DKI, daerah khusus ya Mbak Ulfa ya, daerah khusus ibu kota. Jadi memang tantangannya luar biasa, karena semua informasi banyak orang menyebut bahwa DKI Jakarta ada Indonesia Mini. Pusat informasi itu ada semuanya di di Provinsi DKI Jakarta. Badan publik yang mengelola informasi ini juga ada di Provinsi DKI Jakarta utamanya. Dan kemudian masyarakatnya beragam, level pendidikannya, level ekonominya juga beragam. Jadi memang ini menjadi tantangan khusus bagi kita sebagai pelaksana dari Undang-Undang Nomor 14 untuk kemudian meningkatkan kesadaran masyarakat dan badan publik. Di satu sisi tantangannya adalah kita ingin meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa mereka memiliki hak untuk memperoleh informasi. Di sisi lain juga kita harus mensupport, mendukung badan publik untuk mempersiapkan mereka juga menjadi badan publik yang juga informatif, artinya siap dengan permohonan informasi, dan informasi yang dikelola mereka bisa sajikan dengan cepat, mudah, dan murah yang bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jadi 2 tantangan ini harus kita ketemukan, artinya badan publik kita tantangannya adalah bagaimana di DKI yang sangat beragam, badan publiknya banyak, masyarakatnya juga sangat beragam dari berbagai latar belakang, ini bisa saling melaksanakan, bisa memenuhi hak dan kewajiban dari masing-masing. Badan publik bisa memenuhi hak dan kewajibannya, demikian juga badan masyarakat bisa juga memperoleh kewajibannya dan juga bisa melaksanakan haknya. Tapi kami sangat terbantu karena kami sudah berkolaborasi dengan memang Jakarta
ini adalah dengan tema sebelumnya adalah Jakarta Kolaborasi. Kemudian saat ini kita memiliki juga tema penting adalah Sukses Jakarta untuk Indonesia. Jadi memang di DKI ini spiritnya masyarakat dan badan publiknya sudah luar biasa, kesadaran tentang KI, sehingga kita bisa berkolaborasi di antara kedua belah pihak, baik badan publik maupun dengan masyarakat, sehingga saat ini yang dulunya merupakan hambatan-hambatan untuk pelaksanaan keterbukaan informasi publik, saat ini dengan kerjasama dan kolaborasi yang baik, alhamdulillah tantangan-tantangan terkait misalnya jangkauan yang sangat luas. Sementara Komisi Informasi ini kalau di DKI, kalau di Provinsi DKI ini hanya ada satu di Komisi Informasinya, hanya ada di provinsi, tidak bisa berada di setiap kabupaten atau kota gitu. Karena kekhususannya tadi kita bisa, karena berkolaborasi tentu, jadi kita bisa meminta bantuan stok kader yang lain. Kemudian kita juga menggunakan jaringan kolaborasi dengan kampus-kampus, saya sebutkan tadi, dengan badan publik. Meskipun beberapa hal menjadi keterbatasan awalnya, misalnya anggaran begitu ya, waktu begitu, SDM kita, tetapi semua itu ternyata dengan tekad dan kolaborasi yang baik bisa teratasi hambatan-hambatan itu, sehingga kalau hari ini kita bisa katakan ada loncatan tinggi terkait pelaksanaan keterbukaan informasi di DKI Jakarta. Ini harus kita apresiasi, bukan karena ini kerja keras kami, tetapi juga ini memang karena kerja keras berbagai pihak yang di dalamnya, dan tentu saja ini adalah karena juga kemauan dan kesadaran dari masyarakat DKI Jakarta khususnya untuk memanfaatkan haknya dalam memperoleh informasi publik. Lalu bagaimana cara warga mengajukan sengketa ke Komisi Informasi DKI Jakarta jika mengalami atau tidak terpenuhinya permintaan informasi tersebut? Jadi memang kita memang memberikan sosialisasi penyadaran kepada masyarakat bahwa masyarakat memiliki hak secara individu, secara kelompok maupun secara lembaga untuk memperoleh informasi dari badan publik. Nah, seandainya dalam proses pengajuan permohonan informasi itu ada kendala atau ada beberapa hal yang memang sudah diatur oleh Perki, hak dari pemohon informasi ini dilindungi oleh Perki. Kalau ada yang dilanggar atau belum terpenuhi atau ada rasa tidak puas terhadap informasi yang diperoleh dari badan publik, maka memang undang-undang dan peraturan Komisi Informasi memberikan juga hak ruang kepada pemohon informasi untuk mengajukan sengketa kepada Komisi Informasi. Dan para pemohon jika ingin mengajukan permohonan informasi bisa melalui online di website kami, bisa juga datang langsung kepada di kantor kami di Gedung Geraha Mental Spiritual. Silakan bisa langsung datang. Kalau misalnya yang datang langsung biasanya mengisi formulir dan itu sangat mudah, akan dibantu oleh staf kami bagaimana teknisnya untuk mengajukan permohonan sengketa informasi. Untuk kedatangan pertama biasanya para pemohon, kalau yang baru pertama kali, biasanya pertama kali mengadakan dulu konsultasi, dan ini gratis. Permohonan sampai dengan pemeriksaan sampai dengan putusan sengketa informasi di Komisi Informasi ini tidak dipungut biaya. Jadi betul-betul berpihak pada masyarakat. Jadi tidak ada biaya yang dipungut, hanya memang ada beberapa biaya untuk pemberkasan, itu hanya materai saja. Selain itu biayanya gratis. Nah, tadi alurnya adalah silakan datang ke Komisi Informasi, ada formulir yang sudah kami siapkan, tinggal diisi dan dilengkapi. Nanti kalau sudah kemudian dilengkapi berkas-berkasnya, maka nanti akan kami register. Nah, kalau sudah register, maka tahapannya akan diundang untuk persidangan. Dan saya yakinkan tadi persidangan di kami usahakan berlangsung dalam waktu 100 hari kerja, dan Komisi Informasi DKI memang sudah sangat berkomitmen untuk menyelesaikan semua perkara persidangan sengketa informasi dengan waktu yang singkat. Ini pertanyaan terakhir ya, khususnya untuk mahasiswi Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Apa sih harapan Ibu kepada mahasiswa dan dunia kampus dalam mendukung keterbukaan informasi? Harapan kami kepada seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia, karena pemohon informasi ini meskipun di Komisi Informasi bersidangnya, pemohon informasi ini bisa berasal dari seluruh Indonesia,
khususnya harapan kami kepada mahasiswa Unis Tangerang ini sangat besar bahwa masyarakat dan khususnya masyarakat kampus ya, mahasiswa menyadari hak-haknya terkait keterbukaan informasi publik dan dapat menggunakan hak-haknya ini untuk paling tidak meningkatkan kesejahteraan individu mahasiswa, dan kita harapkan lebih besar adalah untuk masyarakat sekitarnya, kemudian untuk kota sekitarnya, dan kalau bisa informasi publik yang digunakan itu bermanfaat untuk negara. Jadi kita berharap mahasiswa ini kemudian setelah menyadari ada hak-hak dalam Undang-Undang 14 tahun 2008 yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan individu, ini kemudian juga mempelajari undang-undang ini, mempelajari lembaga ini, mempelajari manfaat dari keberadaan undang-undang ini, yang dulu undang-undang ini juga diperjuangkan oleh teman-teman mahasiswa. Nanti kami berharap setelah teman-teman mempelajari, kemudian teman-teman menjadi agen perubahan yang mensosialisasikan undang-undang ini kepada masyarakat luas, tidak hanya kepada diri sendiri. Kami harapkan bisa disosialisasikan kepada lingkungan kampus, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat yang lebih luas. Harapan kami teman-teman bisa mempelajari dengan baik Undang-Undang Nomor 14 ini, dan suatu saat kedepannya sebagai calon pemimpin kami berharap bahwa teman-teman bisa terjun sebagai pejuang keterbukaan informasi, mungkin bisa bergabung bersama kami di lembaga-lembaga yang ada kaitannya dengan keterbukaan informasi publik. Kami tunggu peran aktif dari mahasiswa Unis Tangerang di keterbukaan informasi mulai daripada hari ini dan tahun-tahun yang mendatang. Baik, terima kasih Ibu Nelty. Mudah-mudahan bincang-bincang kali ini bisa dapat pencerahan kepada mahasiswa dan semua yang mendengarkan pembicaraan ini. Terima kasih, sehat selalu Ibu Nelty Agustina. Terima kasih Mbak Ulfa. Semoga nanti bisa berjumpa kembali untuk berbincang-bincang dengan topik yang berbeda mungkin. Ya, sampai jumpa teman-teman mahasiswa. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keterbukaan informasi. Korupsi bisa dicegah sejak awal jika badan publik memastikan semua informasi publik yang bersifat terbuka dan ditampilkan di website, media sosial, dan saluran informasi yang dikelola oleh PPID, sehingga masyarakat bisa mengawasi bersama. Saatnya Anda tahu, hak Anda untuk tahu, keterbukaan informasi publik, cegah korupsi.